Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrul Mulia dari Prodi Ilmu Kelautan. Di video ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Siklus Nitrogen Laut, Penemuan Terbaru, Ketidakpastian, dan Potensi Relevansi Perubahan Iklim. Sebelumnya masuk ke pendahuluan. Siklus nitrogen di bumi telah berevolusi selama lebih dari 3 miliar tahun melalui proses biogeokimia dan mikroba yang digabungkan melalui umpan balik alami yang menjaga siklus nitrogen di lautan ini tetap seimbang. Namun, temuan terbaru menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan dari anggaran nitrogen lautan yang menyebabkan hilangnya nitrogen lebih tinggi daripada pemasukannya. Demikian juga sumber N utama tunggal kelautan dianggap sebagai bakteri fotoautotrofik pengikat nitrogen dari genus Trichodesmium, spesies yang muncul secara global di perairan tropis dan subtropis. Namun saat ini, banyak bakteri pengikat nitrogen lainnya telah dideskripsikan yang dapat meningkatkan estimasi masukan nitrogen global ke lautan secara signifikan. Di atas semua temuan dan ketidakpastian, baru-baru ini adalah gangguan siklus nitrogen oleh pembakaran bahan bakar fosil dan produk pupuk buatan yang secara bersama-sama melebihi jumlah yang dihasilkan oleh fiksasi nitrogen alami, nitrogen ekstra, mengganggu keseimbangan N dalam sistem kelautan, memicu eutrofikasi lautan pesisir dan mendukung perluasan zona hipoksia. Selanjutnya, masuk ke proses air permukaan. Asimilasi nitrogen, anorganik terlarut, nitrogen organik terlarut, dan fiksasi nitrogen. Nitrogen adalah elemen penting bagi semua bentuk kehidupan, tetapi di laut dalam air. Nitrogen sebagian besar terjadi sebagai gas terlarut N2 inert yang tidak dapat diakses oleh sebagian besar spesies. Konsentrasi nitrat dalam air permukaan bervariasi dari hampir nol di daerah tropis dan subtropis hingga beberapa puluh mikromol per liter di daerah beriklim sedang dan samudra Arktik dan Antartika. Peningkatan konsentrasi nutrien di perairan dalam dari Atlantik Utara menuju Samudra Hindia hingga ke Pasifik merupakan hasil dari pola sirkulasi global yang disebut ban berjalan samudra. Waktu tinggal air Atlantik adalah sekitar 180 tahun, sedangkan pembalikan air laut dalam secara total membutuhkan waktu sekitar 1000 tahun. Rottweiling pesisir sangat kuat berkembang di arus batas timur, sepanjang pantai barat, Amerika Utara dan Selatan hingga Afrika, di mana air yang kaya nutrisi dari kedalaman sekitar 200 meter ini dibawa ke permukaan. Air yang terangkat ke atas merangsang produksi primer dan ekspor bahan organik dengan konsekuensi kekurangan oksigen di perairan bawah permukaan karena remineralisasi di lintang tinggi. Konveksi musim dingin yang dalam mencampur air hingga kedalaman beberapa ratus meter sehingga antar muka musiman hancur. Dengan demikian, nutrisi dari kedalaman yang lebih dalam didistribusikan kembali ke lapisan permukaan untuk menyediakan reservoir nutrisi bagi mekarnya bunga musim semi di tahun berikutnya. Di dalamnya nutrisi struktur dipasok ke permukaan oleh pemompaan Ekman yang merangsang pertumbuhan fitoplankton. Sejauh mana situs-situs ini berkontribusi terhadap produksi primer global sulit untuk diperkirakan, karena terjadinya pusaran air yang bersifat sementara dan sangat bervariasi dalam waktu dan lokasi. Fitoplankton yang hidup di perairan permukaan mendorong siklus N dan sering mengkonsumsi semua nutrisi anorganik hingga kedalaman di mana tingkat cahaya matahari itu hanya sekitar 1 sampai 0,1% dari penyinaran permukaan. Mereka mendefinisikan produksi baru sebagai produksi yang didasarkan pada masukan nitrat dari luar zona evotik. Sedangkan produksi regenerasi menjadi bahan bakar putaran mikroba yang pertama kali diperkenalkan oleh Azam dan kawan-kawan di dalam lapisan permukaan laut yang ditentukan berdasarkan konsep
Dugdale dan Georings hanya jumlah biomasa yang baru diproduksi yang dapat diekspor secara kuantitatif ke laut dalam tanpa merusak sistem produksi primer. Namun, konsep ini mengasumsi bahwa sumber nitrogen baru adalah kecil dan bahwa lautan berada dalam kondisi stabil, yang seringkali tampaknya tidak demikian. Anggaran nitrogen global yang mempertimbangkan semua sumber alami dan manusia serta menggabungkan penemuan-penemuan terbaru belum disatukan, tetapi upaya-upaya kualitatif ini telah dilakukan. Nitrogen dalam endapan atmosfer berkembang menjadi sumber N yang signifikan di lautan terbuka, di mana biasanya hanya sedikit nitrogen gabungan yang terjadi di perairan permukaan. Selanjutnya masuk ke siklus nitrogen laut. Penemuan terbaru, ketidakpastian, dan potensi relevansi perubahan iklim. Siklus nitrogen di lautan digerakkan oleh transformasi mikroba yang kompleks, termasuk fiksasi nitrogen, asimilasi, nitrifikasi, dan anamox, dan denitrifikasi. Nitrogen adalah bentuk nitrogen yang paling melimpah di air laut, tetapi hanya dapat diakses oleh mikroba pengikat nitrogen. Denitrifikasi dan nitrifikasi keduanya diatur oleh konsentrasi oksigen dan berpotensi menghasilkan nitrogen oksida ataupun NO2. Sebuah gas atmosfer yang relevan dengan iklim lautan di dunia termasuk daerah pesisir dan daerah upwelling menyumbang sekitar 30% dari anggaran NO2 di atmosfer dan oleh karena itu merupakan sumber utama gas ini ke atmosfer. Aktivitas manusia ini menambahkan lebih banyak nitrogen ke lingkungan daripada yang ditetapkan secara alami. Lebih dari separuh nitrogen mencapai eh, lautan pesisir melalui aliran sungai dan pengendapan atmosfer, yang mana yang terakhir ini mempengaruhi wilayah lautan terpencil sekalipun. Anggaran nitrogen untuk lautan pesisir dan lautan terbuka, di mana masukan dan keluarannya cukup sesuai disajikan. Selain itu, perubahan iklim yang diperkirakan akan berdampak pada perluasan zona minimum oksigen di lautan, produktivitas air permukaan, dan kemungkinan proses mikroba lainnya dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi untuk siklus nitrogen. Siklus nitrogen terkait erat dengan siklus karbon, fosfor, dan elemen biologis penting lainnya melalui persyaratan stoikiometri biologis. Keterkaitan ini menyiratkan bahwa perubahan siklus nitrogen oleh manusia kemungkinan besar akan memiliki konsekuensi besar terhadap proses biogeokimia lainnya serta fungsi dan layanan ekosistem. Selanjutnya masuk ke fiksasi nitrogen. Dua dua organisme pengikat nitrogen tidak bergantung pada sumber N gabungan dan tidak eh, dan dapat menggunakan gas N terlarut yang memiliki konsentrasi lebih dari 400 satuan mol 121 dalam air laut. Selain itu, spesies pengikat nitrogen bergantung pada fosfat dan membutuhkan zat besi dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada fitoplankton lainnya. Seperti gambar yang di sini. Selanjutnya masuk ke tabel di mana di tabel ini menjelaskan ringkasan sumber nutrisi nitrogen utama ke laut. Selanjutnya, peran nitrogen organik terlarut dalam siklus nitrogen. Nitrogen organik terlarut terdistribusi secara merata di DON, berada di kolom air lautan terbuka dengan konsentrasi yang sedikit lebih tinggi di permukaan daripada di kedalaman. Tetapi DON meningkat secara signifikan ke arah daerah pesisir dan Estaria dengan konsentrasi rata-rata 5,8 ditambah 2 satuan mol 1/1. DON berpotensi lebih penting daripada bentuk anorganik karena konsentrasi DON terdiri dari antara 18%
dan 85% dari total kumpulan nitrogen di air, permukaan pesisir, dan lautan terbuka, dengan nitrogen partikulat yang dapat diabaikan. Di perairan pesisir, sungai merupakan sumber utama Allocotonus DON. Komposisi, ketersediaan hayati, dan jumlahnya dapat bervariasi sesuai dengan penggunaan lahan. Sumber Allocotonus lainnya yang juga relevan untuk lautan terbuka adalah DON dalam pengendapan di atmosfer. Selanjutnya masuk ke stoikiometri C dibagi N dibagi P di lautan. Kemiripan yang erat antara rasio nitrogen dan fosfor dalam plankton dan nutrisi air dalam pertama kali dicatat oleh Redfield yang menyatakan bahwa kehidupan di lautan menyesuaikan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya. Saat ini anggapan berkembang justru sebaliknya bahwa kehidupan telah menyesuaikan diri dengan rasio samudra. Stoikiometri seluler penting untuk pengaturan siklus C dan N organik dan juga hubungan antara aktivitas sel tunggal dan fungsi ekosistem. Organisme heterotrofik ini mempertahankan konsentrasi nitrat yang rendah di dalam air ketika rasio C dibagi N organik tersebut sesuai dengan kebutuhan stoikiometri, tetapi segera setelah karbon organik tersebut menjadi pembatas, denitrifikasi menurun dan nitrifikasi ditingkatkan. Unsur pembatas utama produktivitas laut telah diperdebatkan selama beberapa dekade, dan konsensus yang ada adalah bahwa nitrogen merupakan unsur pembatas dalam skala waktu yang pendek, sedangkan dalam skala waktu geologis, unsur pembatasnya adalah fosfor. Selanjutnya masuk ke peran nitrogen organik terlarut dalam siklus nitrogen. Nitrogen organik terlarut terdistribusi secara merata di DON, berada di kolom air lautan terbuka dengan konsentrasi yang sedikit lebih tinggi di permukaan daripada di kedalaman. Tetapi DON meningkat secara signifikan ke arah daerah pesisir dan estuaria dengan konsentrasi rata-rata 5,8 plus 2 satuan mol 21. DON berpotensi lebih penting daripada bentuk anorganik karena konsentrasi DON ini terdiri dari antara 18% dan 85% dari total kumpulan nitrogen di air, permukaan pesisir, dan lautan terbuka tersebut, dengan nitrogen partikulat yang dapat diabaikan. Di perairan pesisir ini, sungai merupakan sumber utama Allochthonous DON. Komposisi, ketersediaan hayati, dan jumlahnya dapat bervariasi sesuai dengan penggunaan lahan. Sumber Allochthonous lainnya yang juga relevan untuk lautan terbuka adalah DON dalam pengendapan atmosfer. Selanjutnya masuk ke biogeokimia zona kekurangan oksigen. Kedua jalur mikroba yang menyebabkan hilangnya nitrogen tetap, denitrifikasi dan anamox, hanya terjadi jika oksigen hampir atau sama sekali tidak ada. Denitrifikasi dan anamox kedua mengarah pada pembentukan senyawa dengan nitrat. Bakteri anamox juga bersifat trofik otomatis, memperbaiki CO2 sambil mengoksidasi amonium plus nitrit menjadi dinitrogen dan mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Semuanya secara anaerobik. Di ODZ, laut terbuka, denitrifikasi dan anamox keduanya dibatasi oleh stoikiometri. Pasokan bahan organik dan anamox harus bergantung pada denitrifikasi pasokan DIN yang berkelanjutan dengan pasokan amonium yang sangat banyak di cekungan atau sedimen bertingkat. Proporsi anamox bisa jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat mengejutkan bahwa pengukuran langsung anamox dan denitrifikasi ini yang pertama kali dilaporkan di ODZ gagal mendeteksi denitrifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa semua kehilangan N tetap disebabkan oleh anamox. Hanya di Laut Arabian denitrifikasi terdeteksi pada tingkat yang cukup tinggi. Sedangkan penelitian di dekatnya gagal karena mendeteksi anamox atau denitrifikasi itu ada beberapa penjelasan alternatif untuk variasi
proporsi NaMOX dan denitrifikasi di ODZ. Tetapi ini adalah area penelitian yang aktif tanpa konsensus saat ini. Selanjutnya masuk ke proses rak. Lautan pesisir dengan mudah dipartisi menjadi proksimal, yaitu bagian yang secara spasial heterogen termasuk muara, laguna, dan lain-lain. Dan kompartemen distal, yaitu landas kontinen. Lautan pesisir merupakan tempat pembuangan sebagian besar DIN antropogenik yang dihantarkan oleh sungai, air, tanah, dan pengendapan di atmosfer. Selanjutnya masuk ke sistem pesisir proksimal. Setiap tahun itu, sungai mengangkut sekitar 40 sampai 66 TGN tahun 21 ke ekosistem pesisir. 40% dalam bentuk DIM, 40% dalam bentuk nitrogen ke lautan pesisir terdekat tersebut termasuk nitrogen 6 fiksasi di kolom air, sedimen dan ekosistem bervegetasi yang berjumlah sekitar 15 Tg nitrogen per tahun 21 dan pengendapan di atmosfer. Penimbunan ini terjadi terutama pada sistem bervegetasi seperti padang lamun dan hutan bakau karena terperangkapnya nitrogen partikulat dan asimilasi nitrogen anorganik dan organik terlarut. Eutrofikasi telah mengakibatkan pergeseran komunitas seperti hilangnya vegetasi yang terendam dan perkembangbiakan makroalga dan fitoplankton. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan tingkat penguburan nitrogen yang lebih rendah. Adapun selanjutnya itu sistem pesisir distal. Anggaran nitrogen tetap dari sistem landas kontinen terutama diatur oleh pertukaran dengan lautan terbuka. Secara global, landas kontinen menerima sekitar 38 Tg nitrogen per tahun 21 yang diekspor dari zona pantai proksimal 7,5 Tg nitrogen per tahun 21 dari pengendapan di atmosfer dan kontribusi kecil dari organisme pengikat nitrogen. Sebagian besar juga nitrogen ini yang masuk ke landas kontinen berasal dari pertukaran nitrat dengan lautan terbuka. Sebagian besar nitrogen yang diimpor dari perairan laut bawah bawah permukaan itu dikembalikan dalam bentuk DON dan partikulat. Nitrogen organik ke perairan laut terbuka. Nitrogen organik yang diekspor dari sistem pesisir ini mendukung heterotrofi ekosistem lautan yang dilaporkan dan merupakan sumber nitrogen tetap bagi mikroorganisme. Selanjutnya di sini ada gambar di mana siklus nitrogen ini terjadi. Pencapaian model dan anggaran global yang mempertimbangkan nitrogen. Model biogeokimia ini dan ekosistem laut seringkali menggunakan NR sebagai mata uang model, yaitu nitrogen yang dimodelkan sebagai variabel keadaan. Model-model yang digunakan berbeda dalam banyak aspek, terutama dalam hal kompleksitas dan perumusan model dan cakupan spasial. Model proses yang terperinci seperti model pengikat nitrogen, misalnya Venel dan kawan-kawan, dan model denitrifikasi misalnya dirancang untuk menyelidiki proses tunggal. Model sirkulasi biogeokimia laut ini seringkali didasarkan pada model nitrogen, fitoplankton, zooplankton, detritus dari Westham dan kawan-kawan, yang merupakan model pertama yang mempertimbangkan DON dan bakteri tersebut sebagai variabel keadaan. Model ini digabungkan ke model sirkulasi dan memperkirakan nitrat dan klorofil A di seluruh cekungan serta besaran relatif dari berbagai sumber N baru. Sejak saat itu, kompleksitas model telah meningkatkan dengan memasukkan beberapa nutrisi atau kelompok fungsional plankton. Selanjutnya, masuk ke dampak perubahan iklim. Faktor-faktor ini menghasilkan perubahan lebih lanjut yang berkontribusi lebih atau kurang jelas pada banyak kemungkinan perubahan biogeokimia laut. Di area di mana produksi primer meningkat, lebih banyak oksigen dikonsumsi di kedalaman selama remineralisasi berpotensi. Lebih banyak NO2 yang lepas ke atmosfer ketika masa air mencapai permukaan. Namun, peningkatan suhu dapat mengubah keseimbangan antara produksi dan respirasi sehingga lebih sedikit ekspor bahan organik yang dapat terjadi untuk menangkal kehilangan oksigen di laut dalam. Namun,
Skenario dapat diimbangi secara global dengan menghasilkan lebih banyak NO2 ketika proses nitrifikasi itu sendiri menunjukkan respon positif secara keseluruhan terhadap nilai pH yang lebih rendah seperti yang disarankan oleh beberapa penelitian. Stratifikasi kolom air yang lebih kuat diperkirakan akan terjadi dibandingkan dengan bagian laut lainnya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pasokan nutrisi dan ketersediaan cahaya. Dampak penting lainnya adalah menurunnya kelarutan gas, terutama O2 itu sendiri, yang berpotensi meningkatkan ukuran ODZ. Hasil model yang baru-baru ini dipublikasikan oleh Santara Ling- Lingam dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pengendapan N antropogenik di atmosfer kelautan dapat meningkatkan produksi N2O lautan global, khususnya di wilayah yang sensitif terhadap perubahan oksigen terlarut seperti zona pantai, seperti yang ada gambar di gambar gambar ini. Selanjutnya, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah siklus nitrogen di lautan merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai transformasi mikroba seperti fiksasi nitrogen, asimilasi, nitrifikasi, anamox, dan denitrifikasi. Dinitrogen merupakan bentuk nitrogen yang paling melimpah di air laut, namun hanya dapat diakses oleh mikroba pengikat nitrogen. Proses denitrifikasi dan nitrifikasi diatur oleh konsentrasi oksigen dan berpotensi menghasilkan nitrogen oksida ataupun NO2, N2O, yang merupakan gas atmosfer yang relevan dengan iklim. Lautan di seluruh dunia ini, termasuk daerah pesisir dan daerah upwelling, menyumbang sekitar 30% dari anggaran N2O di atmosfer, menjadikannya sumber utama gas ke atmosfer. Aktivitas manusia ini menambahkan lebih banyak nitrogen ke lingkungannya daripada yang ditetapkan secara alami. Lebih dari separuh nitrogen mencapai lautan pesisir melalui aliran sungai dan pengendapan di atmosfer, yang mempengaruhi wilayah lautan terpencil sekalipun. Perubahan iklim ini juga diperkirakan akan berdampak pada perluasan zona minimum oksigen di lautan, produktivitas air permukaan, dan kemungkinan proses mikroba lainnya, dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi untuk siklus nitrogen. Keterkaitan siklus nitrogen dengan siklus karbon, fosfor, dan elemen biologis penting lainnya menunjukkan bahwa perubahan siklus nitrogen oleh manusia kemungkinan besar akan memiliki konsekuensi besar terhadap proses biogeokimia lainnya serta fungsi dan layanan ekosistemnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi tentang siklus nitrogen. Mohon maaf jika banyak salah kata, banyak salah yang saya sampaikan. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.